Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita terbaru, yaitu terisekai menjadi cumi-cumi. Wadidaw, udah lama ya nggak mendapatkan komik seperti ini. Tapi ya, mungkin saya baru buat chapter satunya. Mungkin chapter 2-nya agak sedikit lama karena ya baru update 5 chapter, jadi ya baru saya bisa bawakan sebatas ini. Oke ya kawan-kawan semuanya, seperti apa kisahnya si preman yang terisekai menjadi seekor cumi-cumi. Oke lah, kita langsung aja lah di alur ceritanya. Capcus. Kita kenalan dulu sama nama MC kita, yaitu Citer. Ia adalah seorang preman berusia 18 tahun. Ia masih jomblo. Dia itu seorang pria yang terkenal dengan sebutan Citer. Soalnya ia preman yang melakukan pemerasan yang tidak melanggar hukum. Waduh, apa Anda? Ya, soalnya si cheater ini selalu menumpas kejahatan di area kekuasaannya. Seperti saat ini, ia sedang menyerang toko buah yang dijaga oleh preman-preman. Ya, toko buah yang dijaga sama preman-preman itu sangat mencurigakan. Soalnya diduga telah menjual narkoboy. Dan ini nih wakil komandan preman cheater, yaitu Chen Shin Yun. Ia adalah seorang wanita yang bertugas sebagai investigasi yang melacak peredaran buah narkoba. Ya, buah narkoba yang dijual sama toko buah itu. Itu tidak bisa dibiarkan. Ada narkoba beredar di wilayahnya cheater yang berkedok sebagai toko buah. Ini ilegal, wajir. Dan ya, akhirnya geng preman akan berperang untuk saling menghancurkan. Dasar bangke kau itu udah cacat malah berlagak jadi preman. Udah pulang sono, bocil-bocil kayak kalian. Gak usah sok-sokan jadi pahlawan dah. Kita ini cuman dagang. Ya, kita dagang buah tolol. Gak usah ngomong aneh-aneh. Pakai ngomong buah narkoboy. Ya, udah sana pergi. Sebentar lagi ada truk pengiriman barang yang datang. Udah sono pergi. Tapi kalau kalian di situ terus, ya gue hajar dah kalian semua. Dasar para pemuda pengangguran. Cacat lagi. Ucap seorang preman penjaga toko buah. Anjir, gue emang tidak bisa berjalan, tolol. Tapi tanganku bisa buat untuk menghancurkan kalian semua. Ayo kawan-kawan, serang. Wanjir, serang malahan dadah. Akan tetapi si preman toko buah kaget. Bukannya tawuran, ya elah malah ngambilin buah yang ada di toko. Waduh, malah pada maling. Buahnya diambil semua itu. Waduh, kaswat. Buahnya dicolong. Wanjir dah, toko buahnya malah bangkrut ini kalau dicolong semua. Ini gimana sih, tolol. Cepat kejar. Ya, cepat kejar mereka. Jangan sampai lolos. Bangke bener. Wah, selesai dengan sempurna. Ini ketua, aku mendapatkannya. Oke, sip, mantap. Hei bos narkoboy, ini lisensi toko buahmu kan? Ucap cheater. Wanjir, kenapa kau malah mengambil lisensi toko buahku? Ya, aku soalnya mau menelpon Pak Polisi. Halo Pak Polisi, saya mau laporan. Ada orang yang mengedarkan narkoboy di toko buah. Tolong ya Pak Polisi, cepat kemari. Saya sudah punya buktinya. Dan ternyata, waduh Pak Polisinya cepet banget datangnya. Ternyata Pak Polisinya sudah standby. Wandir. Dan ya, scene pun berpindah ke jalan raya. Di situ ada truk kontainer. Truk itu disupiri seorang pria yang sudah itu ya berpartner dengan preman-preman yang ada di toko buah narkoboy. Iya, bersama cewek yang ternyata mereka sedang mengirim buah narkoboy ke toko buah yang dijaga preman-preman pasar itu ya.
Tapi si cewek ngomong kalau ada polisi di depan toko buah yang sedang dituju. Wah, anjir, malah ada polisi. Cepetan kabur. Jangan menoleh. Tenang aja, tenang. Gue punya skill ahli dalam menyetir truk besar. Tenang, tenang, tenang. Oke lah, siap. Kita akan berputar lewat jalan sempit. Oke, tancap gas. Dan ya, langsung berhasil. Akan tetapi, waduh, ada orang. Ya, malah ada orang di tengah jalan. Rem bos, rem, 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 rem. Ada orang di situ. Wanjir, malah ada truk puso yang lewat jalan ini. Ini bukan jalan untuk truk tolol, tolol. Ngapain truk puso berada di jalan ini? Bangke dah. Wasem, kabur, 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 kabur. Dan tiba-tiba, waduh, malahan, ya, kursi rodanya itu malah nyangkut. Itu tidak bisa kabur, dadah. Wasem, mudar dah gua. Ya, supirnya kaget, tapi bukan yang ngerem, ia malah berpelukan sama cewek. Wah, anjir, ini gimana, dadah. Bukan yang ngerem, malah panik sendiri. Berpelukan lagi. Dan dua, tabrakan terjadi. Cheater, ya, ia malah ditabrak sama truk puso. Waduh, dah modar seketika dah itu orang. Dan ya, cheater pun bangun. Ia bangun di suatu tempat dan di depannya itu ada cewek montok, wanjir. Cewek apaan ini dah? Tubuhnya itu diselimuti oleh bintang. Ente siapa, Neng? Ini ada di mana? Kok kayak film Star Wars? Dan lagi kakiku bisa digerakkan. Aku bisa berjalan. Ucap cheater kaget. Ya, itu benar. Kok bisa berjalan? Soalnya kan itu spiritmu. Tubuhmu itu udah remuk ditabrak truk puso. Jadi kau saat ini hanyalah sebuah spirit. Wanjir, cheater tidak percaya. Ia malah mengolok-olok si cewek. Ini tidak mungkin terjadi. Cheater tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ya, si cewek jadi kesal. Ia pun melakukan sesuatu pada cheater. Dan bener, tangannya si cheater malah hilang. Waduh, kemana tanganku? Hei remaja tanggung, terima saja nasibmu. Aku cuman mau memandumu. Aku ini bukan siapa-siapa. Ya, aku cuman pemandu. Aku cuman pemandu spirit yang akan melintasi gerbang spirit, dan kau saat ini diberi hak istimewa, yaitu lahir kembali menjadi karakter yang kau inginkan. Ya, ini hadiah dari para dewa, soalnya kau selama hidup telah berbuat baik. Walaupun perbuatanmu agak konyol sih, tapi ya itu dianggap sebagai perbuatan baik. Waduh, terlahir kembali. Ya, terlahir kembali menjadi apa dah? Apa yang aku inginkan? Ya, tolonglah berhentilah bercanda. Aku ini manusia tulen. Ya, aku mau menguasai dunia. Bagaimana bisa aku modal dikencet sama truk? Truk buah lagi. Ini impossible. Ucap si terkaget. Udahlah, tenang, tenang, tenang. Udah. Nggak usah ungkit-ungkit hidupmu yang kemarin. Fokus saja dengan hidupmu yang baru. Kau bisa menguasai dunia lagi dengan terlahir kembali menjadi apa yang kau inginkan. Gimana? Mau nggak? Waduh, kalau benar seperti itu, jadikan aku karakter yang sehat, memiliki tubuh yang fleksibel, dapat menyembuhkan diri jika ada kerusakan, dan aku bisa bergerak dengan lincah. Itu karakter seperti itu yang aku inginkan. Bisa nggak, bos? Walah, itu mah cemen. Tapi kalau banyak permintaan seperti itu, ya agak rumit juga sih ya. Tapi ya dah lah, gue berpikir dulu. Ya, si cewek pun berpikir keras terhadap permintaan dari si cheater. Sedangkan cheater berpikir kalau tubuhnya bakal kuat. Ia mau memiliki tubuh otot kawat tulang besi. Itu pasti mantap sekali, bos. Oke, permintaanmu telah dikonfirmasi. Sekarang saatnya untuk kembali ke dunia yang kau inginkan. OMG, beneran ini. Tapi aku masih punya permintaan. Aku mau tahu One Piece itu tamatnya kayak apa.
Soalnya aku penasaran tamatnya One Piece itu seperti apa. Aku juga mau robot Gundam. Woi, bisa nggak penuhi itu? Woi, cewek galaksi, berikan aku itu. Dan ya, permintaan konyol tersebut tidak dapat digabulkan. Cheater kemudian dilahirkan kembali menjadi entitas yang fleksibel, sehat, dan bisa beregenerasi jika tubuhnya rusak. Dan ya, karakter itu adalah Cumi-Cumi. Wanjir, gue malah jadi cumi-cumi. Bangke, 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 bangke. Apa-apaan kau cewek galaksi. Dasar dah, kutu kumpret. Wanjir bener itu cewek. Kenapa malah dijadikan cumi-cumi? Kalau tahu jadi begini, mending tadi minta jadi Megalodon aja dah. Tapi ya dah lah, nasib, nasib. Emang nasibnya jadi hewan laut cumi-cumi. Udahlah sekarang mikir aja gimana caranya hidup di dunia ini dengan aman dan bisa menguasai dunia. Ya, dimulai dari kakinya ini. Kemarin lumpuh, sekarang punya banyak kaki, ada 8 kaki. Waduh, mantap dah. Kaki-kakinya banyak sekali itu. Bisa jalan lagi. Wah, semangat, semangat, semangat. Akhirnya setelah sekian lama, aku punya kaki dan bisa berjalan. Wah, bisa berenang lagi. Wah, ini sangat menyenangkan. Tapi kok ini ada arus ya? Seolah-olah aku tertarik terbawa arus. Dan ternyata, bangke bener. Ternyata ada paus yang sedang menyedot mangsa. Ia sedang memakan ikan-ikan kecil. Waduh, gaswat. Bener-bener gaswat ini. Baru lahir malah mau dimakan ikan paus. Bener-bener dah. Gaswat, 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 gaswat. Tapi apa paus itu bisa diajak ngomong ya? Mungkin paus itu bisa diajak negosiasi, bisa jadi temen gitu ya. Akan tetapi wanjir malah mulutnya tambah lebar, berdebah. Emang tuh paus niat mau memakan si cumi-cumi, bener-bener bangke ini paus. Mentang-mentang badannya gede, malah makan yang kecil-kecil. Wadidaw. Kemudian ada notifikasi muncul, skill cumi-cumi diaktifkan. Skill pertama yaitu memiliki tangan yang kuat dan dapat beregenerasi jika terputus, bisa menyerang dan memiliki otot yang kuat. Skill kedua yaitu spray, menembakkan cairan tinta hitam untuk kamuflase dan memberikan efek pusing terhadap lawan. Wah, ternyata cumi-cumi cheater memiliki skill. Oke lah, langsung digunakan. Ia langsung menggunakan spray. Ia menyemprotkan cairan hitam dari mulut cumi-cuminya. Akan tetapi, ya elah malah nggak guna. Tinta hitamnya malah disedot. Wanjir, pausnya malah memakan tintanya. Percuma sekali ini skill spray. Waduh, ini malah kesedot sampai mulutnya si paus. Dan dimakan dah si cheater sama ikan paus. Wanjir, baru juga lahir malah udah dimakan. Wadidaw. Wah, bener-bener ganas ternyata ya hidup di lautan. Kemudian di dalam mulut paus, ternyata si cheater berusaha untuk bertahan. Ya, ia bertahan di mulut paus. Ia mencengkeram dengan tentakelnya itu ya, supaya tidak masuk ke lubang. Bisa modar dah kalau ia sampai masuk ke lambung, bisa mencair dirinya. Ya, cheater pun berusaha untuk tidak modar. Ya, ia baru dilahirkan. Masa mau modar? Bisa tamat ini komik. Akan tetapi tentakelnya nggak kuat. Ya, tentakelnya malah lepas dari cengkraman yang ia cengkram. Ya, ia pun tersedot ke dalam lubang lambung. Wanjir dah kesedot. Gue nggak mau modar. Waduh, ayo dah berjuang, berjuang, berjuang. Jangan menyerah. Dan sepertinya itu ada kesempatan dan itu adalah nostrils, itu penghubung antara hidung dan mulut. Gua sumpel aja itu lubangnya biar si paus tidak bisa bernafas. Oke, patut dicoba. Ayo tentakelku yang kuat, berenanglah dengan kecepatan penuh. Ura 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 ura. Dan itu dia. Langsunglah ketemu, langsung disumpel dan berhasil. Wah, si paus jadi tercekik. Ia nggak bisa nafas. Ia pun melompat ke arah permukaan dan menyemprotkan hidungnya, tapi gagal.
Ia tidak bisa menyemprot, soalnya lubang nostrilsnya tersumbat. Waduh, waduh, waduh. Tapi si paus tetap berusaha untuk melompat-lompat, sedangkan cheater ia malah terjebak di dalam lubang nostrils. Ia berharap si paus ini cepat modar, dan ya, si paus pun nggak modar-modar itu ya, kuat bener dan nafasnya. Dan beberapa menit kemudian si paus pun modar. Ia kehabisan napas dan KO. Ya, karena sudah modar, tidak ada tekanan lagi yang menyedot si cheater. Cheater pun keluar lewat hidung paus. Dan ya, akhirnya ente modar juga paus. Dasar paus bangke, berani-beraninya makan si calon penguasa dunia. Ente bener-bener cupu paus. Paus sebesar itu bisa gue kill. Bener-bener dah. Gue ini ngeri bro. Gue ini calon pemimpin dunia. Tapi ada yang aneh. Cheater melihat sesuatu yang aneh dari paus itu. Pausnya malah berubah menjadi data dan masuk ke dalam tubuh cumi-cumi cheater. Loh, 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 loh. Ini maksudnya apa ini? Kenapa pausnya hilang? Kemudian notifikasi muncul. Selamat, Anda telah mengkill paus sperma. Skill point didapatkan. Wah, apa-apa Anda malah dapat hadiah. Cepet banget keluarnya hadiah. Kemudian hadiah dari mengkill paus sperma adalah Atlantis. Ya, double element system Atlantis. Wanjir, ini apa Anda? Double element system. Ini skill atau apaan sih? Dan ya, ada lagi tuh ya, skill Atlantis. Apa Atlantis ini nama tempat yang terkenal itu? Nama Atlantis gitu. Wah, gue nggak mudeng, malah banyak pertanyaan ini di kepalanya si cheater. Ia malah jadi bingung apa-apaan sebenarnya yang ia alami ini. Dapat skill yang aneh, ada Atlantis lagi. Cumi-cumi cheater sedang mengecek skill barunya. Ia juga mengecek skill tintanya yang naik level. Kemudian cheater sampai di itu ya, di dasar laut. Ini pemandangan yang aneh karena koral-koralnya tidak seperti yang ada di bumi. Kemudian status teacher dibuka dan sekarang ia level 3 dan skill tintanya menjadi lebih kuat dengan delay cooldown selama 1 menit. Jadi ia bisa menggunakan skill tinta ini 1 menit kemudian setelah digunakan. Wah, dicoba dulu aja dadah skill tinta dan bush. Digunakan di skill tintanya, akan tetapi waduh dah masih sedikit keluarnya. Lah, bener-bener skill ampas ini mama. Cheater kesal banget. Ya, dasar Dewi nggak guna. Malah ngasih skill ampas. Bener-bener bangke tuh Dewi. Ya, ngasih skill yang OP kek. Malah ngasihnya skill ampas kayak gini. Kemudian cheater merasakan sesuatu. Ia merasa ada pergerakan yang mengamatinya dari kejauhan. Cheater pun memanggil makhluk-makhluk itu. Ya, memanggil makhluk-makhluk yang ternyata mereka bersembunyi. Kalau nggak keluar dari sembunyian, ya cheater bakal menyerangnya. Dan terlihat itu ya, ada tentakel yang muncul. Ternyata mereka juga cumi-cumi. Ada 3 cumi-cumi yang muncul itu ya. OMG, ini sesama jenis, sama-sama cumi-cumi ini mah. Halo cumi-cumi, ya halo halo halo, gue nggak akan nyakitin elu. Ya salam kenal ya, nama gue Cheater. Ya salam kenal kembali, kami cuma cumi-cumi biasa, tapi kau hebat sekali ya, kau bisa mengalahkan paus, kau luar biasa sekali. Wanjir malah dipuji, nanti GR jadinya. Kemudian cheater teringat hadiah yang didapatnya tadi itu ya, itu adalah Soul Contract Atlantis. Cheater pun bertanya pada cumi-cumi itu, apa mereka tahu tentang Atlantis? Ditanya seperti itu, cumi-cumi itu pada bingung. Mereka nggak tahu apa itu Atlantis. Ya, dah lah, kalau nggak tahu ya udah. Tapi ini di mana, coy? Ya, ini ada di mana? Apa kalian tahu ini ada di mana? Kemudian cumi-cumi itu menjawab, kalau ini ada di Shallow Coral Reef Arena.
Ini area di mana para cumi-cumi mencari kulit kerang. Ya, seperti ini kulit kerangnya. Wanjir, malah ngambilin kulit kerang. Pekerjaan apaan dah? Cheater jadi teringat video TikTok yang itu ya, yang mana orang-orang mengambil kulit kerang. Wah, ini konyol sekali dah. Kemudian ada suara yang memanggil-manggil para cumi-cumi itu. Cheater kaget. Siapa dah yang manggil-manggil? Dan tiba-tiba cheater malah digeret. Ya, ia malah digeret sama cumi-cumi itu. Mereka membawa cheater ke celah koral. Mereka bersembunyi dari sesuatu. Dan ternyata di situ ada ikan lele level 4, ada lobster level 4. Wanjir, malah tampangnya kayak preman pasar. Ya, mereka berdua memanggil-manggil cumi-cumi untuk datang menghadap mereka. Kalau tidak keluar, para cumi-cumi bakal dihajar. Ya, jadi cepet keluar kalian. Woi, 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 Bro Lobster, kita harus cepat. Soalnya Master Collar City sedang menunggu. Kita harus cepat, bro. Ucap ikan lele. Ya, tenanglah, tenang-tenang. Tunggulah sebentar. Ya, karena nggak mau keluar-keluar, si lobster pun memukul-mukul koral sampai itu ya kejedor-kejedor itu. Ya, tempat persembunyian si cumi-cumi jadi kejedor-kejedor. Ia pun menghajar dengan keras sampai-sampai koralnya itu bergetar-getar, wanjir dadah. Peter merasa aneh karena biasanya ia memakan lobster saat menjadi manusia. Tapi sekarang ia malah diancam sama lobster, manjir dadah. Ya, diancam seperti itu, para cumi-cumi malah ketakutan. Tapi si Citer malah penasaran. Soalnya si lele gembrot itu ngomong tentang Master Coral City. Wah, berarti ada makhluk yang lebih kuat di sini dan memimpin Coral City. Seperti apa ya makhluk itu? Kemudian ada satu cumi-cumi yang ketangkap. Ia langsung diseret di hadapan lobster dan lele dumbo. Si terjadi ngelak. Ini kenapa cumi-cumi yang lain malah pada diem, nggak ngelawan gitu ya? Cupu banget dah cumi-cumi ini. Dan ya, akhirnya Cheater keluar dari koral. Ia mau membantu si cumi-cumi yang ketangkap. Wah, ada pendatang baru, bro. Ya, bro lele, lihat itu pendatang baru. Sepertinya cumi-cumi itu perlu dikasih pelajaran. Ucap si lobster. Lah, dikasih pelajaran. Gue udah lulus kuliah, cuk. Dan tiba-tiba, cerot. Ya elah, malah dihajar. Ya, nggak hanya itu, si lobster juga ikut-ikutan ngehajar. Wah, bajing loncat dadah, malah main keroyokan, wanjir. Ya, kabur dulu, kabur, kabur, kabur. Kabur aja dulu dah. Akan tetapi, si lobster bergerak dengan cepat dan wush. Ia mau mencapit cheater dan ketangkap. Waduh gaswat, cheater ketangkap sama capit lobster. Cheater pun marah-marah melihat para begudal ini yang senyum sinis melihat cheater ketangkap. Ia minta untuk dilepaskan, kalau tidak gue kill kalian semua. Walah, 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 ngomong apa sih? Ya malah menakutkan ngomongnya. Emang bisa apa cumi-cumi imut kayak ente? Wanjir. Ya, karena kesal, cheater pun mengeluarkan jurus tintanya, ink spray. Semburan tinta hitam dikeluarkan. Capitan lobster terlepas, cheater berhasil kabur, dan ia malah kena tendangan dari kaki lobster. Waduh sakit, kakinya keras banget. Kayaknya agak susah ini kalau melawan mereka berdua. Kemudian cumi-cumi yang tadi ketangkap, ya langsung dibawa kabur sama cheater. Ia membawa ke dalam koral lagi. Walah kalau masuk sini lagi malah nggak selesai-selesai. Ya, daripada sembunyi terus di dalam koral. Ayo kawan-kawan, kita baku hantam. Ya, kita serang bahan baku seafood itu. Ya, aku punya ide. Bagaimana kalau kalian ikut denganku dan menghajar dua begudal itu? Mumpung mereka tidak bisa melihat, kita hajar saja. Kita hajar saja, bro. Kita tunjukkan bagaimana para pria sejati menghancurkan musuh yang lebih kuat. Dan kemudian Cheater mencari-cari sesuatu dan ketemu. Itu ada rumput laut. Bisa digunakan dah itu. Sip dah mantap. Saatnya untuk showtime.
Tak lama kemudian, si lobster itu berhasil keluar dari cairan tinta. Ia melihat sekitar dan ia nemu tentakel cumi yang sedang sembunyi. Ya, si lobster itu ya, ia langsung OTW melancarkan serangan ke arah cumi-cumi itu dan walah ini rumput laut, bukan tentakel cumi. Wanjir kena tipu. Dan ternyata ada cheater yang mulai melingkari lobster dengan rumput laut itu. Dan ditarik, tarik, tarik bro, tarik. Tiga cumi-cumi itu menarik rumput laut dengan sekuat tenaga. Dan krak, si lobster ketangkap. Akan tetapi cheater malah ikut ketarik dan malah jadi adu tumbuk itu dada. Malahan salah perhitungan ini. Ya, jadinya si cheater ikut ketarik sama si lobster. Mereka berdua terikat bersama. Woi, stop, 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 woi, stop, stop, stop. Gue keikat juga ini, cuk, cuk. Waduh dah. Teriak cheater. Mendengar itu, tiga cumi-cumi itu pun berhenti menarik talinya. Dan itu ya terlihat si lobster itu sudah pingsan. Ya, sama cheater juga itu ya. Dia juga sudah KO, anjir malahan. Tiga cumi-cumi itu panik. Mereka malah ikut temennya sendiri. Tapi ternyata si lobster baik-baik saja. Dia malah senang diikat bersama cumi-cumi, anjir. Wah, malah jijai ini dadah. Murder saja sono. Tapi kau cumi-cumi itu kan lentur ya. Langsung aja lah keluar dari sini. Dan bener bisa keluar sendiri. Dengan penuh perjuangan lagi. Dan berhasil. Langsung dah diikat lagi. Si lobster itu sampai nggak bisa gerak. Dan oke, sukses. Si lobster tidak bisa bergerak. Mission complete. Para cumi-cumi juga senang itu ya. Telah menangkap si beguda lobster. Hei kalian, lain kali lihat-lihat dulu kalau mau narik rumput lautnya. Masa teman sendiri ikut-ikutan ketangkap? Ya, protes cheater. Diomongin seperti itu, tiga cumi-cumi itu malah ketakutan. Mereka tidak takut sama cheater, tapi ada sosok di balik cheater. Dan akhirnya itu ya, mereka malah mengikat diri sendiri, wanjir. Mereka mengikat diri sendiri dengan rumput laut. Ya elah, kalian ini ngapain sih malah ngikat diri sendiri? Gua nggak bakal ngapa-ngapain ente. Ya malah ngikat diri sendiri, tenang aja bro, tenang-tenang, santai-santai. Dan ternyata mereka itu takut ya. Mereka bukan takut sama cheater, tapi takut sama si Lele Dumbo yang sudah ada di belakang cheater. Wanjir, Lele Dumbonya sudah keluar dari tinta hitam. Si lobster senang melihat rekannya keluar dari tinta itu. Para cumi-cumi panik. Ya, itu sangat berbahaya, bos. Itu bahaya ada di belakangmu. Dan ternyata, wah, waduh, lele dumbonya itu mau memakan cheater dengan mulut besarnya itu ya. Waduh, bahaya bro, bro. Mulutnya gede banget lagi. Mau diingap sekali, mangap. Tapi cheater langsung menghindar. Ia melompat ke atas. Si lele jadi kesal. Susah amat dah ngehajar si cumi-cumi. Bangke bener. Oke dah, saatnya pakai skill dan push charge. Tumbukan maut dikeluarkan. Cheater kaget, si Lele punya skill. Ia pun kepikiran wakil ketua cewek yang sering menggunakan pentungan untuk mengatasi tembakan. Dan ya, ia mau mengikuti jurusnya itu. Oke, siap. Harus pakai pentungan juga ini. Ada nggak ya benda yang keras? Oh, itu dia, itu dia. Ketemu, pakai lobster aja. Oke, jadikan lobster sebagai pentungan. Dan tarik dengan sekuat tenaga dan pentungan lobster dan tong kena telak. Si Lono Dumbo terpental. Ya, sampai menabrak koral di situ itu ya. Ia pun nyangkut di dalam koral, nggak bisa keluar itu. Wanjir, si lelenya malah terjebak. Ya, si lobster pun kesakitan, soalnya tangannya malah potol. Wanjir, capit kebanggaannya malah potol. Walah walah walah, gimana rasanya jadi pentungan bro? Sakit kan? Wanjir, sakit banget tolol. Tangan gue sampai potol ini, bangke bener ente. Ucap lobster sambil nangis. Salahmu sendiri pakai ngebully kami para cumi-cumi. Sekarang saatnya untuk pemberesan. Gue pinjem dulu ya capit ente.
Ini sangat hebat dijadikan senjata. Oke, Lele Dumbo bersiaplah. Sepertinya bagian ini pas untuk dihajar. Oke ya, bersiap ya Lele Dumbo ya. Rasakan ini, dasar preman gak tahu diri. Wanjir, stop, 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 stop. Tanganku itu, tanganku, tanganku. Itu bukan alat untuk menyodok. Nanti kotor wanjir. Woi, berisik banget lobster. Bantu gue keluar dari sini. Gue mau menghajar itu cumi-cumi. Ya, teriak si Lele. Dan wah, 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 wah. Tonjokan beruntun. Wanjir, disodok-sodok sampai kesakitan itu si Lele Dumbo. Bangke bener. Sampai-sampai ia terluka parah ini ya. Ya, si Lele Dumbonya itu terluka parah wanjir. Si lobster sampai nangis lihat tangannya jadi sodokan. Ya, para cumi-cumi juga jadi ngeri. Ini temen cuminya bener-bener psikopat. Gak ngotak banget dah. Dan si Lele Dumbo itu bener-bener kesakitan bos. Ia gak kuat. Bangkai kau cumi-cumi sialan. Sakit tahu. Ucap Lele Dumbo sambil nangis. Kemudian si Lele mengeluarkan skill keduanya, yaitu tubuh berminyak. Dan keluarlah minyak dari tubuhnya si Lele Dumbo. Ia pun berusaha keluar dan berhasil. Ya, si Lele Dumbo berhasil keluar dan ia pun kabur. Wanjir, malah kabur. Ya, mau disodok lagi ente, malah kabur. Wanjir, wanjir. Ya, ini tanganmu ini, gue kembaliin. Waduh, malah serem bener ini psikopat. Tangannya dibalikin. Itu udah tangan gue udah potol, bangke, bangke. Ya, sekarang giliran ente lobster. Bakal gue pretelin ente satu persatu. Jadi, bersiaplah. Gue kill lu secara perlahan-lahan. Wanjir, ampun, 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 ampun yang mulia. Ampuni aku. Ampuni hamba yang mulia. Wanjir, malah kayak sinetron kolosal. Ya, dah lah, gue ampuni ente. Gue nggak tega lihat ente memohon kayak gitu. Tapi ada syaratnya, bos. Katakan semua yang kau ketahui tentang taman koral ini. Aku butuh informasi. Siap, bos, bos, siap, 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 siap. Aku tahu banyak hal di sini. Aku akan memberitahumu, bos, bos. Oke ya, siap, deal, deal ya, deal. Dan ya, kita tinggalin dulu si cheater. Kita kembali ke si Lele Dumbo yang pergi ke istana Coral City. Wanjir, di dalam laut ada istana ternyata. Si Lele Dumbo sedang menghadap ke sosok monster yang ngeri itu ya. Monster itu sedang mendengar curhatan si Lele Dumbo yang mengalami tindakan yang tidak senonoh. Wah, benar-benar dadah. Ia dihajar sampai kesakitan itu oleh seekor cumi-cumi. Ia ingin balas dendam. Ia minta tolong sama Master Coral City untuk balas dendam karena ada cumi-cumi yang mau menghancurkan kekuasaan Master Coral City. Tapi si Master malah marah-marah sama si Lele Dumbo itu ya. Dasar ikan gak guna. Sampah banget dah lulu. Gue modarin aja ente. Biar ente gak terlalu banyak omong. Ya, bener-bener bangke wanjir bener dah. Udahlah daripada gue modarin mending lu bundir. Wanjir. Kemudian si Lele Dumbo itu minta maaf sama Master Coral City. Ia cuman meminta diberikan kekuatan. Ia minta diberi kekuatan kontrak. Dengan itu, ia bisa mengkill cumi-cumi itu sendiri. Mendengar itu, si Master tambah marah. Ia pun memegang si Lele Dumbo. Ia mengatakan, kau akan mendapatkan kontrak jika kau menemukan harta karun di lautan itu, bodoh. Ya, cari harta karun itu dan bawa ke sini. Dan juga jangan mengekspos keberadaanku. Jangan katakan apapun kepada makhluk yang ada di sini tentang keberadaanku, tolol, tolol. Ya, lu bakal modar kalau lu nyebarin keberadaan gue di sini. Wanjir nih monster apa-apaan dah. Ngeri banget cuk cuk. Ya kita belum tahu itu monster apaan ya. Karena bersambung. Wadidaw malah bersambung. Oke kan semuanya seperti itu ya alur cerita dari si cheater
Ya si cheater yang telah menjadi cumi-cumi. Wadidaw, bener-bener gaswat itu ya. Ya, dia menjadi seekor cumi-cumi yang mau menguasai dunia. Wadidaw. Oke kawan-kawan semuanya, kalau Anda suka dengan video ini silahkan di like, kalau tidak suka silahkan di komen, kalau Anda suka banget silahkan di subscribe. Oke ya, terima kasih kawan-kawan semuanya sudah like, komen, dan subscribe. Salam cus.